baik ya. Kita semua dapat berkumpul pada pagi hari kali ini. Lalu salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Dan saya Ida Fajiza sebagai komandan yang pertama, kemudian ada Daniel Mubarok sebagai komandan yang kedua, kemudian ada Diana yang pertama sebagai komandan yang ketiga, dan juga ada Ade Fitriani sebagai komandan yang keempat, dan Hana Lami sebagai komandan yang kelima. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Masuk ke pematerian yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam teknologi pendidikan lebih dalam lagi, kita harus tahu hal yang paling dasar yaitu tentang konsep. Sebenarnya apa sih konsep itu? Ya, benar ya. Jadi konsep itu adalah suatu gambaran atau ide umum tentang sesuatu. Nah, jadi konsep ini akan membantu kita dalam memahami dan menyampaikan serta mengembangkan suatu informasi dan pengetahuan. Nah, ketika kita mengatakan atau ditanya tentang buah, pasti kita akan tertuju pada macam-macam buah. Itu contohnya seperti apa? Kenapa kita dapat menyebutkannya buah tersebut? Karena kita telah tahu konsep tentang buah itu sendiri, yaitu suatu yang berasal dari tanaman yang memiliki biji dan bisa dimakan, memiliki rasa juga. Nah, jadi konsep itu sangat penting sekali dan akan menjadi dasar berpikir manusia. Nah, apabila kita kaitkan dengan teknologi pendidikan, kita bisa lihat di layar di sini diilustrasikan dengan pohon. Nah, jadi konsep itu menjadi akan membuat bagaimana jalan arah kita memandang teknologi pendidikan itu sebagai atau bagaimana cara kita itu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nah, menurut para ahli, konsep teknologi pendidikan itu adalah suatu proses merancang, kemudian mengembangkan, menggunakan, dan mengevaluasi sumber belajar agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Tapi kebanyakan orang konsep tentang pendidikan itu hanya terbatas pada alat saja. Nah, itu adalah hal yang sedikit keliru karena makna dari teknologi pendidikan itu sangatlah luas. Nah, kali ini teknologi pendidikan itu semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Dulu teknologi pendidikan hanya terfokus pada media saja, yaitu hanya sekadar radio, film, dan sebagainya. Nah, namun sekarang fokusnya itu menekankan pada bagaimana peserta didik itu dapat aktif dalam mencari informasi dan pengetahuan, kemudian dapat mengembangkan serta menyajikan pengetahuan itu menggunakan teknologi. Nah, contohnya ketika ada kelas PAI, nah kita sebagai guru PAI itu tidak hanya ceramah saja dan siswa menulis apa yang disampaikan oleh guru. Nah, namun kita sebagai seorang guru bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif untuk pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti kuis, terus apalagi Kahoot dan Google Classroom. Nah,
Ada juga ketika kita ingin menyampaikan materi tentang SKI atau apa, kita bisa menggunakan video pembelajaran interaktif. Nah, kemudian si peserta didik itu melakukan diskusi dari apa yang dia tonton atau membuat presentasi di kelas dengan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi kesimpulannya konsep dasar dari teknologi pendidikan itu bukan hanya sekedar alat atau benda yang digunakan untuk proses pembelajaran, melainkan suatu sistem pembelajaran yang terencana dan membantu dalam proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang paradigma dan pemikiran tentang teknologi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saudara. Melanjutkan materi dari saya. Jadi yang saya akan bawakan yaitu rumusan pemikiran dan paradigma teknologi pendidikan. Pemikiran tentang teknologi pendidikan telah mengalami perubahan. Dulu rumusan pemikiran teknologi pendidikan dipahami sebagai penggunaan alat-alat seperti proyektor, radio, atau televisi untuk membantu guru mengajar. Tetapi para ahli menyadari bahwa teknologi pendidikan seharusnya lebih sekedar alat. Wibowo dan Kusuma menjelaskan bahwa menurut organisasi ahli teknologi pendidikan internasional, teknologi pendidikan adalah cara sistematis untuk membantu belajar dengan lebih baik melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan dari berbagai sumber yang tepat. Definisi ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan melibatkan proses yang terencana, bukan asal menggunakan teknologi tanpa tujuan yang jelas. Ada beberapa cara pandang yang menjadi dasar pengembangan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu paradigma sistem. Paradigma sistem adalah paradigma yang memandang pembelajaran sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Hidayat dan Rahman menjelaskan bahwa dalam paradigma ini pembelajaran dilihat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Yang kedua yaitu paradigma komunikasi. Melihat teknologi sebagai alat untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian peserta antara guru dan siswa. Pendidikan memandang bahwa teknologi berperan sebagai media atau jembatan yang membantu proses penyampaian pembelajaran dari guru kepada siswa agar jelas, menarik, dan juga mudah dipahami. Dalam paradigma ini berfokus pada bagaimana pesan pembelajaran bisa disampaikan dengan efektif melalui berbagai media seperti video, animasi, aplikasi pembelajaran, atau platform digital, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga memahami dan meresponnya dengan baik. Yang ketiga yaitu paradigma desain. Paradigma desain adalah pembelajaran yang berfokus pada perancangan pengalaman belajar yang terstruktur dan terukur, mulai dari menganalisis kebutuhan pembelajaran, merancang solusi, mengembangkan materi, dan juga melaksanakan pembelajaran, hingga mengevaluasi hasil pembelajaran. Terus perkembangan teknologi pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh teori-teori tentang cara manusia belajar.
Fitriani dan Saputra menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme menekankan bahwa siswa bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pengalaman harus dirancang agar siswa bisa bereksplorasi dengan teman apa yang telah dipelajari. Sementara itu, paradigma kognitivisme yaitu memfokuskan pada cara otak memproses informasi, seperti bagaimana kita mengingat, memahami, dan juga memecahkan masalah. Teknologi pendidikan yang baik harus mempertimbangkan kemampuan otak dalam mengolah informasi agar tidak terjadi kesalahan kognitif. Paradigma terbaru adalah kognitivisme yang dikemukakan oleh Siemens yang sangat relevan dengan era menekankan pentingnya kemampuan mengakses, menilai, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber internet. Dalam era informasi yang melimpah ini, kemampuan mencari dan menghubungkan informasi menjadi lebih penting daripada sekedar menghafal fakta. Semua paradigma ini memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya memanfaatkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperlihatkan cara terbaik agar siswa dapat belajar dengan efektif dan bermakna. Ya, dari saya kepada bagian selanjutnya. Terima kasih kepada saudara Dada yang telah memaparkan materi mengenai usaha pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang spesifikasi pemahaman makna dan potensi teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Diana Pratama. Padanya disilakan. Kita lanjut. Kali ini mari kita bahas sesuatu yang sering kita pakai, namun kita bahkan mungkin tidak pernah memahaminya dengan betul. Apa itu teknologi pendidikan? Yang akan saya bahas ialah makna, ruang lingkup, dan potensi. Nah, makna teknologi pendidikan itu bukan urusan ini saja, teman-teman. Kita kadang kalau berpikiran teknologi pendidikan mikirnya so karena komputer, karena laptop, karena HP, betul enggak? Terus kita tahu yang pasti kalinya yang mikir nanti, nah padahal teknologi pendidikan itu jauh lebih daripada itu. Tekpen itu, kita sebut tekpen saja ya, kepanjangan tekpen. Nah, melalui Susanto tadi tahun 2022, tekpen itu adalah cara kita mengelola, cara kita merencanakan, cara kita mengembangkan, cara kita menyiapkan, cara kita mengevaluasinya. Semua sumber belajar kita dan cara belajar kita. Jadi teknik itu membuat kita semua dalam proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif gitu. Efektif supaya kita benar-benar paham, efisien supaya gak buang-buang waktu gitu, gak buang-buang tenaga. Jadi kan dibantu sama teknologi, jadi lebih cepat, lebih mudah. Poinnya di sini, tekpen atau teknologi pendidikan itu bukan cuma barang fisik, melainkan prosedur, ide, dan sistem yang bisa bikin teori belajar bisa diterapkan. Nah, ini tujuannya biar guru gampang ajar dan kita mahasiswa gampang jelas pengajarannya. Nah, itu tadi makna. Yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup 5 aspek ya menurut permainan dari tahun 2023. Apa saja? Yang pertama ada perencanaan atau desainnya. Nah, kita merencanakan sistem
sistemnya, mendesain materinya, memilih strategi yang pas, dan yang paling penting mengenali siapa yang kita ajak nantinya. Jadi jangan sampai materi kuliah kita ajak di jenjang dasar. Nah yang kedua ada pengembangan, pembuatan. Nah, ini biasanya bikin bagian bikin media biasanya. Dari buku, modul, video, sampai aplikasi interaktif. Intinya kita mengubah ide jadi barang yang bisa dipakai. Nah, yang ketiga pemanfaatan atau penggunaan. Mau didengarkan? Iya. Ya. Yang ketiga pemanfaatan, penggunaan. Fokusnya itu bagaimana kita menggunakan media itu dengan efektif dan menyebabkan inovasi. Bukan secara menyala canggih doang, tapi bisa makinan semua kan kena HP iPhone di kadang-kadangnya percuma bisa makinan, bisa dimanfaatkan. Saya keempat pengelolaan atau manajemen. Nah ini urusan di balik layar biasanya. Nah sebelum merencanakan biasanya kita manajer dulu ya. Kalau nggak kebalik ya. Yang keempat itu ya tadi pengelolaan manajemen. Kenapa harus ada manajemen? Biar semuanya berjalan dengan baik, rapi dan teratur. Dan tanpa manajemen yang baik, media sekeren apapun, secanggih apapun, tidak akan ada gunanya. Yang kelima ada evaluasi atau penilaian. Nah, kita menganalisis masalah, mengumpul hasil dan menilai proses belajar dari awal sampai akhir. Nah, ini evaluasi ini penting untuk kita ketahui apakah usaha kita berhasil. Tidak ada perlu revisi. Nah, tadi sudah mengikuti tiga potensi. Nah, kenapa TKPN bisa mengubah dunia pendidikan? Jadi TKPN itu punya potensi, punya kekuatan, apalagi zaman sekarang ya serba teknologi. Jadi buka potensi, buka kekuatan yang besar untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar kita. Nah, di antara potensinya yaitu yang pertama ada bisa memperluas akses. Jadi ada demokrasi pendidikan. Jadi siswa di daerah yang terpencil bisa belajar dengan kualitas yang sama seperti kita ya. Yang kedua ada pembelajaran personal khusus. Nah, siswa bisa belajar sesuai kecepatannya. Kalau dia lambat, sistem akan sabar, dan kalau dia cepat, sistem akan kasih tantangan baru. Jadi TKPN di sini adalah sistem pembelajaran yang adaptif, dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan kemajuan masing-masing siswa. Yang ketiga, di antara aspek potensi ya, di antara potensi yang ketiga adalah belajar jadi seru, jadi asik, lebih menarik. Kalau kita menggunakan teknologi pendidikan lebih interaktif, ada game edukatif dan lain-lain, sehingga belajar tidak lagi hanya duduk dan mendengarkan. Yang keempat, kolaborasi atau kerjaan kelompok yang makin mudah gitu. Ya, misalkan kita bisa mengerjakan tugas teman-teman melalui Zoom, apa? Ya, bapak ada yang namanya TSC gitu, mesti nggak enak, beda negara, beda kecamatan, beda RT, beda RW, beda alam. Jadi secara bapak punya kaya potensi terkuat dari teknologi pendidikan. Nah, yang terakhir, mengakses nilai itu lebih cepat
Kalau kita lagi bingung, kita bisa tahu, bisa tanyakan ke dosen melalui WA atau IG nya. Menjelaskan nilai melalui tugas kembali ingat. Jadi kesimpulannya dari yang potensi ini, dengan semua potensi ini, teknologi pendidikan mengubah pendidikan dari yang tadinya cuma fokus ke guru menjadi kita dari mahasiswa atau siswa. Dari pembelajaran, dari penilaian yang hanya di akhir pembelajaran menjadi penilaian yang berkelanjutan sepanjang proses belajar berjalan. Nah, ini adalah kunci dari belajar yang pasif menjadi aktif. Pembelajaran dalam metode pendidikan yang akan disampaikan oleh bagian pendidikan. Materi dari yang teknologi digunakan dengan nilai humanis sesuai cara manusia belajar dan relevan dengan materi pembelajaran. Yang pertama itu ada filosofis. Nah, jadi filosofis itu teknologi yang digunakan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Nah, jadi contohnya itu guru memakai aplikasi Zoom untuk tetap bisa mengajar dan berinteraksi dengan siswa saat belajar di rumah supaya hubungan tetap terjaga walaupun jarak jauh. Nah, jadi teknologi filosofis itu jadi teknologi yang digunakan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua itu psikologis. Nah, psikologis itu teknologi yang digunakan sesuai dengan cara siswa belajar. Nah, contohnya itu teknologi dipakai supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran sesuai cara mereka belajar dengan ada yang suka melihat, mendengar atau menggunakan langsung. Nah, jadi teknologi psikologis itu jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi maunya gimana gitu belajar materi. Mau dengan misalkan resep materi menggambar, resep materi menggambar. Nah, jadi bisa dilihat dari langsung ke YouTube. Nah, kemudian yang ketiga pedagogis. Nah, pedagogis, landasan pedagogis. Teknologi digunakan agar guru bisa mengajar dengan cara yang aktif, kreatif, dan adil untuk semua siswa. Nah, jadi kalau landasan pedagogis itu jadi seorang guru itu mengajar itu tidak hanya dengan ceramah saja, tetapi bisa dengan memakai PPT, jadi PPT. Nah, kemudian teknologi membantu guru mengajar dengan cara menarik, bisa diikuti semua siswa, bukan hanya ceramah biasa. Contohnya, guru menggunakan PowerPoint atau Canva supaya tampilan pembelajaran lebih menarik. Jadi bosan gitu. Nah, jadi ceramah juga, jadi PowerPoint. Nah, terus kedua itu guru menggunakan quiz online, misalkan quiz agar siswa aktif dan semangat belajar. Nah, jadi penjelasan landasan pedagogis itu teknologi yang digunakan dengan cara yang aktif, kreatif. Jadi tidak hanya ceramah mengumpul gitu. Jadi ayah berpesan gitu. Nah, tetapi dengan menggunakan media, menggunakan HP. Nah, jadi kesimpulannya ya landasan dan pendekatan pembelajaran dalam teknologi pendidikan, landasan filosofis, landasan teknologi yang digunakan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Kemudian psikologisme, teknologi yang digunakan dengan sesuai dengan siswa gitu, mengajarnya gitu.
nggak sesuai penerapan pedagogisme. Jadi teknologi yang digunakan dengan cara yang menarik gitu. Jadi tidak hanya ceramah saja. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada penjelasannya yang telah melakukannya. Kemudian dilanjut kepada kelas darurat kepada yang terakhir yaitu Bapak ini yang akan menjelaskan kebutuhan dari teknologi pendidikan. Padanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dari implementasi teknologi pendidikan. Di era yang serba canggih ini, yang namanya teknologi, yang namanya pendidikan itu sangat membutuhkan teknologi karena ada beberapa alasan kebutuhan. Yang pertama yaitu mendukung keterampilan abad 21. Nah, dunia kerja saat ini sangat membutuhkan keterampilan abad 21. Yang mana abad 21 itu, keterampilan abad 21 itu tidak hanya dapat dilangsungkan secara hafalan ataupun metode ceramah saja, tetapi pada abad ke-21 itu harus berpikir kritis, harus mampu berpikir kritis, kemudian kreativitas dan juga mampu bekerja sama. Kemudian alasan kebutuhan yang kedua yaitu personalisasi belajar. Jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, kemudian memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi dengan adanya personalisasi belajar itu memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu bisa menyesuaikan proses pembelajarannya yang paling nyaman menurut dia. Kemudian alasan yang ketiga yaitu adaptasi pasca pandemi. Kita mengambil contoh ketika pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu kita belajar tidak seperti biasanya. Kita itu belajar tidak tatap muka, tetapi kita belajar secara luar biasa, luar dari kebiasaan, yaitu tidak secara langsung. Nah, di situ kita menggunakan alat bantu atau media teknologi. Nah, jadi sistem pendidikan itu harus mampu memberikan pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian ada tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan. Yang pertama kesenjangan digital. Jadi setiap daerah itu tidak sama, pasti ada yang namanya kesenjangan. Apalagi bagi siswa yang kurang mampu ataupun bagi orang yang dalam keadaan desa terpencil, itu tidak semua memiliki akses teknologi atau akses internet. Jadi kesenjangan digital itu merupakan salah satu tantangan dalam implementasi teknologi. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan guru. Nah, jadi masih banyak guru yang belum bisa menggunakan teknologi atau belum bisa mengaplikasikan teknologi. Bahkan ada yang menolak menggunakan teknologi. Jadi yaitu sudah nyaman menggunakan metode pembelajaran yang dahulu. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu privasi data. Nah, privasi data itu juga merupakan salah satu tantangan. Data siswa itu data siswa itu adalah hal pribadi. Jangan sampai kita menyalahgunakan data tersebut atau juga membagikannya tanpa izin siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu biaya. Nah, ketika kita menggunakan atau menerapkan teknologi di dalam pendidikan, pasti itu ada yang namanya biaya. Yang mana mungkin biaya tersebut tidak sedikit, pasti membutuhkan biaya yang banyak. Contohnya seperti biaya perangkat kelas, pembelian teknologi, pembelian laptop, kemudian pembelian komputer dan lain sebagainya. Kemudian biaya perangkat lunaknya, biaya infrastrukturnya dan lain sebagainya. Kemudian implementasi teknologi pendidikan atau penerapan teknologi. Yang pertama bisa dengan LMS atau Learning
manajemen sistem seperti Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom itu memungkinkan guru untuk mengatur pembelajaran, kemudian memberikan tugas-tugas, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian siswa juga dapat mengakses materi pembelajaran dari guru, kemudian juga mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada virtual reality atau augmented reality. Nah, VR atau AR ini adalah salah satu penerapan teknologi yang mana supaya pembelajaran itu berjalan secara pembelajaran itu dapat berjalan secara imersif, yang mana imersif itu adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada gamifikasi dan learning analytics. Gamifikasi itu adalah salah satu penerapan teknologi permainan di dalam sebuah pembelajaran. Contohnya seperti tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa, kemudian pembelajarannya lebih menyenangkan dan siswa lebih tertarik lagi dengan pembelajaran tersebut. Contohnya seperti sistem poin. Nah, sistem poin itu seperti ketika murid itu selesai mengumpulkan tugas, nah oleh gurunya diberikan poin. Poin tersebut nanti bisa ditukarkan rewardnya itu bisa dengan nilai tambahan ataupun yang lainnya. Kemudian ada mobile learning. Mobile learning itu memungkinkan siswa belajar kemana saja dan dimana saja melalui smartphone mendukung konsep belajar sepanjang hayat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Mengenai pemaparan materi dari kelompok kami selesai. Jadi kesimpulan yang dapat kita tadi bahwa teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang terpadu yang mencakup perancangan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan serta evaluasi pembelajaran. Landasan filosofis dalam pendidikan itu terdiri dari landasan filosofis, psikologis dan pedagogis yang menjadi dasar dalam penerapan teknologi yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Untuk selanjutnya yaitu kami berikan kesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Kenalkan ini dari yang bertanya? Enggak ada. Coba lihat dulu. Ya tidur itu. Pokoknya nanti pas tes kebutuhan dan implementasi teknologi pendidikan itu berhubungan dengan dari aplikasi alat yang sudah digunakan oleh pendidikan, apakah lebih efektif atau tidak, apakah lebih bagus, kekurangannya apa saja, itu yang nanti ada yang sudah dulu kan.
Ini tidak ada pertanyaan. Nomor 3 dan 4 terdapat masing-masing yang menjadi dasarnya tentunya alat atau aplikasi yang mampu merubah yang hebat untuk menjamin mutu pendidikan. Nomor 3 dan 4. Kalau nomor 5 tadi tinggal membuat video yang tentunya nomor 1 pengertian, nomor 2 dan nomor 2. Sudah, tidak ada pertanyaan? Boleh ditutup? Kalau tidak ada, Terima kasih kepada teman-teman yang telah menerima. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, khususnya dari kita dan dunia. Sebagai closing statement, bahwa teknologi itu bukan menjadi pengganti guru, tetapi sebuah alat yang membuat Anda belajar. Nah, mari bersama mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kami dari kelompok 2 kami sendiri mohon maaf atas segala kekurangan dan